Salam sejahtera untuk kita semua, umat beriman Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar yang terkasih. Hari ini kita memulai masa Prapaskah, di mana kita telah merayakan Hari Rabu Abu. Dan 3 hal pokok dalam masa Prapaskah ini, selain kita mengolah hidup rohani kita dalam doa, juga melakukan karya amal kasih dengan berderma, dan yang ketiga adalah dengan pendalaman iman. Maka sesuai dengan tradisi Gereja Katolik Indonesia, kita akan mengadakan pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, belajar dari tokoh-tokoh kitab suci yang menjadi gereja yang berani bersaksi. Nah, dalam pendalaman iman kali ini karena tidak dimungkinkan untuk perjumpaan oleh karena situasi pandemi COVID-19, maka diadakan secara virtual, yaitu Anda akan diberikan video tentang bagaimana tema tiap-tiap minggu untuk kita semua. Dalam pendalaman iman itu, kita akan diwajibkan untuk melakukan pendalaman iman dalam keluarga kita masing-masing. Maka kita tidak boleh melakukan pendalaman iman dengan keluarga-keluarga yang lain dengan berkerumun mengumpulkan orang untuk menjaga penularan COVID-19. Karena itu meskipun dalam keluarga atau orang-orang terdekat kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, ya, menjauhi kerumunan, dan membatasi atau mengurangi mobilitas dan interaksi. Karena itu selamat melakukan pendalaman iman aksi puasa pembangunan 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, dan kita awali dengan nyanyian pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan APP tahun 2021. Tema umum APP tahun 2021 ini untuk kita, khususnya Keuskupan Denpasar, disesuaikan dengan tema Keuskupan Denpasar tahun 2021, yakni Gereja Bersaksi. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendalami bahan APP minggu pertama yang mengangkat tema
menjadi gereja yang berani bersaksi dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah. Belajar dari Musa. Tema ini mengajak kita untuk meneladani Musa yang memiliki keteladanan dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendalami teks kitab suci tentang Musa, baiklah kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan, agar kita dapat mendengar dan mengerti akan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur atas tuntunan dan kasih-Mu terhadap kami sampai saat ini. Engkau membebaskan dan meluputkan kami dari bahaya COVID-19, sehingga hari ini kami boleh berkumpul, mendengarkan dan mendalami firman-Mu. Bukalah telinga, pikiran dan hati kami, agar kami mengerti dan meneladani Nabi Musa yang menjadi orang pilihan-Mu dalam menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Kami mohon ampun karena di dalam hidup ini kami kurang taat, sabar, lemah lembut, setia, serta tunduk pada otoritas atau kuasa-Mu seperti Nabi Musa. Karena itu kami berdoa, sudilah Engkau membimbing dan menolong kami, agar selalu sabar, taat, lemah lembut, setia, serta tunduk pada kuasa-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Bacaan dari kitab Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 7. Di masa di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum."
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian tadi kita telah mendengarkan bacaan dari kitab suci. Dan semoga kita dapat merenungkannya dalam diri kita secara pribadi. Adapun setelah kita mendengarkan bacaan tentang kitab suci, kita akan mendalami beberapa pertanyaan, dan ada 4 pertanyaan yang akan kita resapi dan kita jawab secara pribadi. Yang pertama, apa yang dialami Musa sebagaimana yang kita baca dalam Kejadian bab 17 ayat 1 sampai dengan 7? Yang kedua, bagaimana reaksi Musa dalam menghadapi bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut dan marah kepadanya? Pertanyaan yang ketiga, apakah situasi seperti yang dialami Musa terjadi juga dalam realita kehidupan kita saat ini? Jika ada, sharingkan secara singkat. Nah, Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga ini akan di-sharingkan oleh Bapak Andi. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian dari Bapak Andi. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, apa pesan firman Tuhan dari perikop ini yang berguna bagi hidupku? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dapat menjawab semua pertanyaan itu di rumah masing-masing atau di tempat di mana Bapak Ibu ingin merenungkannya. Sekarang, marilah kita dengarkan sharing dari Bapak Andi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Musa adalah teladan. Dia melakukan tugas dari Allah dengan kesabaran, ketaatan, dan ketekunan. Pada hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya yang sedikit tidaknya hampir sama atau hampir mirip dengan pengalaman yang dialami oleh Musa ketika membebaskan umat Israel. Di sini pengalaman rohani saya ceritakan adalah pengalaman 10 tahun yang lalu ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan. Pada itu saya mengajukan resign atau saya keluar dari sebuah perusahaan yang sudah saya geluti selama 12 tahun. Dan saya sudah mengabdi sana selama 12 tahun. Pada itu saya keluar dengan hanya bermodal gaji bulanan yang diberikan oleh perusahaan. Saya berusaha untuk mencari atau membangun perusahaan sendiri. Dan itu pun saya konsultasikan dengan pasangan dan keluarga saya sendiri. Dan mereka setuju dengan keputusan yang saya ambil. Saya mendapat motivasi dari mereka bahwa oke, jalanmu adalah yang terbaik bagimu. Suatu ketika setelah berjalannya waktu selama kurang lebih 1 tahun, ada permasalahan besar yang muncul yang menimpa saya dalam kerjaan saya.
Itu menjadi suatu beban yang sulit bagi saya karena situasi keluarga saya saat itu adalah kekurangan ekonomi yang kurang. Anak perempuan saya yang pertama sering jatuh sakit dan harus keluar masuk dokter dan rumah sakit. Di sana saya merasa frustasi. Pasangan saya pun datang kepada saya dan bilang, kenapa bisa masalah ini terjadi? Dan dia pun kembali mengorek masa lalu. Kenapa kamu keluar dari perusahaan itu sedangkan kamu sudah hidup enak, sudah dapat gaji banyak, kamu sudah diberikan fasilitas yang cukup sama dia, sama mereka. Saya merasa frustasi. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya jalan. Berikan saya jalan. Tolonglah saya, berikanlah saya solusi yang terbaik. Saya tidak mau itu dari saya, tapi saya mau itu solusi dari Engkau sebagai Tuhan saya, sebagai junjungan saya. Dalam situasi yang pelik, situasi yang berat, yang mungkin bagi saya itu adalah suatu permasalahan yang berat, saya menerima seperti Musa. Dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir tanpa suatu protes kepada Tuhan. Begitu pula saya berusaha membawa keluarga saya kepada hal yang lebih baik. Tapi tengah jalan ada tantangan, yaitu Musa menghadapi tantangan seperti bangsa Israel kurang air, kehausan. Begitu juga keluarga saya ada tantangan. Di tengah perjalanan ada tantangan, yaitu ada permasalahan, yaitu kekurangan dalam bidang ekonomi, kesehatan. Tapi saya tetap tekun berdoa, taat berdoa pada Tuhan, mohon pada Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Pasangan saya berkata, oke, silahkan, kamu berbuatlah sesuatu. Silahkan cari jalan solusi, saya mendukung kamu. Saya support kamu dari belakang. Apapun hasilnya nanti saya akan dukung kamu selalu. Pada suatu saat, setelah lama sekian terus berulang kali saya berdoa, akhirnya ada seorang teman membantu saya, teman yang baru saya kenal. Dia datang kepada saya, apa masalahmu? Bisa saya bantu? Saya sedikit ragu, karena apa? Ini teman baru pertama kali kenal, tapi kenapa dia begitu ikhlas membantu saya tanpa minta imbalan apapun? Akhirnya saya menceritakan bahwa saya ada permasalahan hukum, ada permasalahan keuangan, saya dijebak oleh orang. Dan dia memberikan solusi. Oke, saya akan memberikan kamu solusi. Saya akan bantu kamu dalam bidang keuangan, saya akan bantu kamu dalam bidang hukum. Tenang aja. Di sini saya berpikir, oh Tuhan, ternyata Tuhan itu bekerja lain. Tidak sesuai dengan selaras dengan apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan itu bekerja lain. Bekerja dengan jalannya sendiri. Di sana saya bersyukur dan saya menceritakan pada istri saya bahwa oke, kita sudah dibantu oleh Tuhan dengan tangan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Bahkan orang-orang yang biasanya kita harapkan untuk membantu kita, mereka malah menjauh pada kita. Di sini saya ambil kesimpulan. Kenapa saya seringkan ini? Karena pengalaman ini hampir mirip dengan pengalaman ini yang dialami oleh Musa. Dia begitu ikhlas mengantar bangsa Israel untuk kebebasannya dari tanah Mesir ke tanah terjadi. Tapi tengah jalan ia mendapat suatu permasalahan, banyak hujatan dan segala macam. Di sini saya mengambil kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu memberikan jalan. Dia memberikan kita tugas, dalam arti memberikan kita suatu tanggung jawab, tapi dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan membantu kita untuk menyelesaikannya sebaik-baiknya. Saudara-saudari sekalian, demikianlah sharing saya pada hari ini. Semoga mungkin
bermanfaat bagi Anda. Mungkin ada salah kata, salah ucapan, saya minta maaf. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu tadi kesaksian dari Bapak Andi dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan olehnya. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan kita pada pertemuan yang pertama ini adalah Musa adalah tokoh bangsa Israel dalam kitab Perjanjian Lama. Ia lahir di Mesir dan dipilih oleh Allah untuk mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa juga dipercaya oleh Tuhan untuk menerima hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa taat dan selalu siap melaksanakan perintah Allah. Ketaatan dan kesiapan Musa inilah ditunjukkan dalam perjalanan menuntun bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah dan melintasi padang gurun yang tiada air, tiada makanan, sehingga bangsa Israel menjadi bersungut-sungut kepada Musa. Keadaan ini membuat bangsa Israel mulai bertengkar dengan Musa. Namun Musa tetap sabar, lemah lembut, dan rendah hati dalam menghadapi kemarahan bangsa Israel kepadanya. Musa justru mengambil sikap berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukannya kepada bangsa Israel ini. Doa dan seruan Musa kepada Allah itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, adapun beberapa nilai yang diteladankan oleh Musa dalam memimpin bangsa Israel adalah yang pertama, lemah lembut. Dikatakan bahwa Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di muka bumi ini. Lemah lembut berarti memiliki prinsip namun bijaksana dan selalu positif dalam menghadapi karakter umat yang berbeda-beda. Yang kedua, sabar dan setia. Kesabaran dan kesetiaan Musa itu terlihat jelas saat selama 40 tahun ia memimpin bangsa Israel di padang gurun dan senantiasa tunduk terhadap otoritas Allah. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dan lebih mendengar Tuhan daripada bangsa Israel yang bersungut-sungut kepadanya. Yang keempat, rendah hati. Musa tidak tinggi hati. Dia tidak merasa diri penting karena Allah sendiri langsung mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel. Ia bahkan merasa diri tidak layak, meskipun sebenarnya ia juga adalah anak angkat putri Firaun. Yang kelima, pemazmur dan doa. Dengan begitu, Musa mampu memimpin umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang keenam, menjauhi dosa dan penyembahan berhala. Yang ketujuh, memiliki jiwa seorang bapa atau kebapaan yang sangat melekat dalam diri Musa untuk mengayomi orang-orang di bawahnya, meskipun kerap kali bangsa Israel bersungut-sungut dan melawannya. Bahkan diceritakan bagaimana Musa membela dan mencoba melunakkan hati Tuhan demi menghindarkan murka Allah pada bangsa Israel. Demikianlah kesimpulan pertemuan APP pertama kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita mengendapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dalami dalam sharing bersama dan merenungkannya untuk diungkapkan dalam doa-doa kita secara spontan. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh belajar dari Nabi Musa melalui keteladanannya dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah. Kami mohon dengarkanlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada kesempatan ini. Allah Bapa yang maha lembut dan maha penyayang, kami di sini tunduk sujud, sabar, dan taat di hadapan-Mu dengan segala kelemahan yang kami miliki. Allah Bapa, kami mengetahui bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Namun kami percaya Engkau akan menyempurnakannya seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan Minggu APP yang pertama di tahun 2021 dengan tema menjadi gereja yang berani bersaksi dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah yang belajar dari Musa. Bantulah kami agar menjadi pribadi yang percaya dan berani untuk bersaksi tentang kerajaan-Mu, seperti Musa yang percaya kepadamu. Ya Allah yang maha baik, tuntunlah kami agar mampu taat dan siap melaksanakan perintah Allah, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kami sikap sabar dan rendah hati untuk tetap mentaati protokol kesehatan demi kesembuhan dunia yang mengancam kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang bersujud kepadamu, ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami secara pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan teks kitab suci yang kita dalami tentang keteladanan Musa, saatnya kita merencanakan bersama aksi nyata yang bisa kita buat, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga, KBG, dan lingkungan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau membagikan berkatnya kepada kami, dapat melihat pada akun yang berikut ini. Pengumuman pertemuan Minggu APP yang kedua akan ditayangkan pada tanggal 28 Februari 2021 pada jam 4 sore atau pukul 16.00 WITA, yang dapat disaksikan di kanal YouTube yaitu San Mari Gianyar TV YouTube channel. Untuk pemandu atau fasilitator pertemuan minggu yang kedua oleh Bapak Nanta. Dan teks kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60.
tema kita untuk minggu yang kedua adalah menjadi gereja yang berani bersaksi dalam iman akan Kristus, belajar dari Santo Stefanus. Demikian pengumuman. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saatnya kita masuk pada sesi yang terakhir. Kita akan masuk pada doa penutup. Doa penutup akan ditampilkan yaitu doa tahun pastoral 2021. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa tahun pastoral 2021, Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu, agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akhiri pertemuan APP minggu pertama ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.